皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは. Anissa des. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran buku Minano Nihongo bab 26. 今日はMinano Nihongoの本第26課ですという話を話したいと思います。じゃあ、始めましょう。Dalam pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan pertama penjelasan pola kalimat endes atau no des, kemudian contoh pola kalimatnya seperti apa, contoh kalimatnya seperti apa, dan contoh percakapannya seperti apa. Hai, mazu kita akan masuk ke penjelasan pola kalimat. Hai, endes atau no des adalah pola kalimat yang digunakan pembicara untuk memberikan penekanan pada hal yang ingin disampaikan, hal yang ingin ditanyakan, atau hal yang dirasakan pada lawan bicara. Biasanya kalau berbicara tentang no des atau endes, itu dapat diartikan sebagai soalnya, titik-titik-titik-titik. Atau ketika orang Jepang punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, mereka akan menyematkan des di dalam kalimatnya. Nah, des atau no des ini bisa menjadi indikasi apakah kalian ini sedang membuat kalimat dengan perasaan ingin tahu atau kepo atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu orang Jepang itu kepo dengan kalian atau tidak, itu bisa dilihat dari bentuk kalimatnya. Hai, mari kita lanjutkan ke pola kalimatnya seperti apa. Oke, pola kalimat endes atau nodes ini yang pertama adalah kalimatnya itu dalam bentuk biasa atau dalam bentuk futsuke. Kemudian ditambah des atau nodes. Kalau nodes ini biasanya lebih banyak dipakai dalam bentuk tulisan. Sementara des ini lebih banyak dipakai dalam bahasa lisan. Nodes juga biasanya dipakai dalam pembicaraan yang formal. Sementara des lebih banyak dipakai dalam pembicaraan non-formal. Hai, mari kita masuk ke contohnya. Yang pertama, kyou wa totemo atsui desu. Kyou wa totemo atsui desu. Nah, di sini kalimat ini mengandung perasaan bahwa pembicara ingin menyampaikan bahwa hari ini itu sangat panas. Jadi dia menyampaikan perasaannya bahwa hari ini itu sangat panas dengan penggunaan des. Yang berikutnya, Doushite kino wa konakatta no? Doushite kino wa konakatta no? Nah, di sini ada bentuk konakatta no. Nah, biasanya bentuk no des atau des itu bisa desnya hilang gitu ya, hanya no saja atau nya saja. Hai, di sini menunjukkan bahwa si pembicara ini benar-benar sangat ingin tahu kenapa kemarin tidak datang. Hai, lalu apa bedanya bentuk biasa dengan kalimat yang ada desnya? Hai, oke. Yang pertama kita lihat di sini ada sono ramen ga karai desu versus sono ramen ga karain desu. Jadi kalimat yang di atas ini sono ramen ga karai desu ini adalah bentuk kalimat pernyataan saja bahwa ramennya pedas. Sementara untuk kalimat yang di bawah sono ramen ga karain desu. Nah, des di sini dapat diartikan soalnya. Soalnya ramennya pedas. Sementara ini hanya
bentuk pernyataan atau bentuk fakta biasa saja kalau ramen itu pedas. Sementara kalau yang ini mengandung perasaan bahwa pembicara ingin menunjukkan bahwa ramennya itu pedas. Nah, ini bisa diartikan soalnya. Soalnya ramennya pedas. Hai. Kemudian yang berikutnya, ikimasu ka versus ikuno desu ka. Hai, ikimasu ka ini hanya sekedar bertanya. Ikimasu ka. Jadi tingkat keingintahuannya tidak sebesar yang ikuno desu ka. Hai, ikuno desu ka ini tingkat keingintahuannya lebih tinggi dibandingkan yang atasnya. Hai. Oke, mari kita masuk ke bagian contoh. Di sini ada dua bentuk situasi ya, terkait dengan natsuyasumi. Oke, yang pertama. Di sini ada sensei to seito. Hai. Sensei, minasan, natsuyasumi, ryoko ni ikimasu ka? Seito, hai. Jadi di sini sensei hanya menanyakan apakah anak-anak pergi ryoko pada saat natsuyasumi. Jadi ini ya hanya pertanyaan biasa. Sementara di sini di situasi nomor 2 ada Oji-sang yang sedang menyapu, kemudian dia melihat ada sekumpulan orang, mungkin kazoku gitu ya, dia sedang terlihat menggunakan pakaian casual, kemudian dia ada yang membawa buku petunjuk jalan, membawa nimotsu. Nah, di situ dia mulai berpikir, apakah orang-orang ini sedang ryoko? Nah, sehingga dia bertanya, Natsuyasumi, ryoko ikun desu ka? Natsuyasumi, ryoko ikun desu ka? Seito-nya menjawab, hai. Nah, jadi karena Oji-sang di sini sudah ada pikiran, apakah mereka sedang natsuyasumi ya, sedang ryoko ya, gitu. Karena sudah ada membawa perasaan ingin tahu seperti itu, maka menyematkan eng des di dalam kalimatnya. Hai, yang berikutnya ada Ayumi-sang to Rin-sang. Hai, Ayumi-sang, sumimasen, kyou no party ni ikenai. Rin-sang, ikenai no? Ayumi-san, ちょっと熱があるんだ。リンさん、大変だね。お大事に。Hai, di sini Ayumi mengatakan sebuah pernyataan bahwa dia tidak bisa pergi. Nah, Rin kaget dan kemudian ingin tahu kenapa dia tidak bisa pergi. Ikenai no? Loh, kok nggak bisa pergi? Jadi ada perasaan kaget dan ada perasaan ingin tahu. Kemudian Ayumi di sini menjelaskan netsuga arunda. Ada enda di sini. Soalnya lagi demam. Taihen da ne, odaiji ni. Pasti sulit ya, gitu. Semoga lekas sembuh. Hai. Ada lagi situasi yang lain. Ada E-sang to B-sang. E-sang, B-sang, どうして日本語を勉強したいんですか? Nah, di sini E-sang bertanya, kenapa sih? Mungkin des dalam sebuah pertanyaan itu bisa diartikan sebagai sih. Kenapa sih kamu belajar bahasa Jepang? B-sang, 日本の会社で働きたいんです. Soalnya ingin bekerja di perusahaan Jepang. Des di sini dapat diartikan soalnya. Hai. Oke, minasang, itulah pola kalimat des yang dipelajari dalam bab 26 buku Minna no Nihongo. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan di dalam kelas. Hai, minasang.
ありがとうございます。また他のビデオに会いましょう。